Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Asyura, NIM 1944042021. Saya dari kelas A. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan Cognitive Behavior Modification atau CBM. Pengertian CBM atau Cognitive Behavior Modification merupakan teknik menggabungkan terapi kognitif dan bentuk modifikasi perilaku. Baik, selanjutnya itu asumsi dasar pendekatan CBM. Pertama, kognisi yang tidak adaptif mengarah pada membentukan tingkah laku yang tidak adaptif pula. Kedua, peningkatan diri yang adaptif dapat ditempuh melalui peningkatan pemikiran yang positif. Dan yang terakhir itu konseli dapat mempelajari peningkatan pemikiran mengenai sikap, pikiran, dan tingkah laku. Prinsip CBM. Konselor perlu memahami bahwa perilaku konseli ditentukan oleh pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan akibat yang dialaminya. Konselor dapat memasuki sistem interaksi dengan memfokuskan pada pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan perilaku yang dihasilkan konseli. Tugas penting dari seorang konselor adalah menolong konseli untuk memahami caranya dalam membentuk dan menafsirkan realitas. Pendekatan CBM memandang cara melakukan konselor pada konseli secara rasional dan objektif. Yang terakhir yaitu modifikasi perilaku kognitif dapat diperluas sebagai proses pencegah timbulnya perilaku maladaptif. Selanjutnya itu proses pengubahan perilaku dalam CBM. Yang pertama itu pengubahan perilaku terjadi melalui suatu urutan proses yang menjabatani antara interaksi internal kata, struktur kognitif, dan perilaku akhir yang dihasilkan. Adapun teknik yang digunakan dalam menjabarkan proses tersebut yaitu melalui stres atau singkatan dari SI. SI merupakan suatu treatment yang bersifat psikoedukasi yang berfokus untuk membantu individu memiliki dan mengembangkan sejumlah keterampilan dalam mengelola stres, sejumlah situasi yang menyebabkan stres. Dalam hal ini, seseorang diberikan kesempatan untuk berhasil mengatasi stimulus stres ringan untuk kemudian secara bertahap dikembangkan menjadi toleransi yang lebih besar terhadap stimulus stres yang lebih besar lagi. SI merupakan teknik yang menekankan pada penguasaan keterampilan masteri yang sering digunakan dalam pendekatan medis dan sosiopsikologi dalam hal mengubah sikap dan perilaku. 3 tahap SIT: konseptualisasi, coping skill, dan aplikasi. Teknik restrukturisasi kognitif menyediakan pelatihan berpikir rasional dalam konsep-konsep dasar, mengidentifikasi pernyataan yang melemahkan diri, menunjukkan keadaan pola untuk mengatasi pernyataan yang mengalami diri sendiri, mengubah dan mengganti pernyataan yang mengalami diri sendiri dengan pernyataan yang memotivasi diri, memberi model cara mengembangkan pernyataan yang memotivasi diri, mengulang dan melatih secara terus-menerus dalam menerapkan pernyataan yang memotivasi diri, memberikan feedback terhadap kelompok, dan melakukan penajaman keterampilan baru. Setelah siswa belajar untuk mengenai tingkah laku menyimpangnya, mereka mulai mencari kesempatan untuk mengembangkan alternatif tingkah laku adaptif atau tingkah laku yang tidak menyimpan
dengan cara mengubah dialog internal dalam diri mereka. Dialog internal yang berubah diharapkan dapat menghasilkan tingkah laku baru yang sebaiknya akan memberikan dampak terhadap struktur kognisasi siswa. Baik, demikianlah yang saya dapat jelaskan tentang pendekatan Cognitive Behavior Modification atau CBM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.